pura-pura bertobat. Tapi diam-diam kau menyatroni ibuku. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang disikat oleh Arya Soma. Setelah mendapatkan kabar dari ibunya tentang Mak Lampir yang berani mencuri kitab milik Nyai Parwati, pemuda yang gampang terbakar emosi itu pun kini memarahi si Lampir dan cucunya sejadi-jadinya. Nenek setan itu pun menjadi sangat ketakutan dan bersumpah demi apapun di hadapannya bahwa dirinya bukanlah orang yang mengambil kitab Somala. Akan tetapi Soma tetap tidak peduli. Ia pun langsung meminta kembali apa yang telah diambil oleh Mak Lampir dari Nyai Parwati. Si Lampir pun menjadi semakin bingung sebab ia memang bukanlah orang yang mengambil kitab Nyai Parwati ataupun kitab Somala. Ia pun kemudian mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Namun Arya Soma tetap tidak akan percaya karena semua itu adalah perkataan ibunya yang dikiranya tidak mungkin berbohong. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku yang mengambil kitab itu adalah manusia yang paling keji, yang paling bohong, Soma. Kurang ajar. Kau katakan ibuku berbohong. Aku robek mulutmu nanti, Lampir. Ya. 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 Ayo, Lampir. Grandong, mana kesaktianmu? Ayo. Ampun, Soma. Aduh. Ampun. Ampun. Aku takut, Soma. Mana kitab ibuku, Lampir? Mana? Sungguh. Bukan aku yang mengambil, sungguh. Akan aku bunuh kalian berdua jika tidak mengembalikan kitab ibuku. Hah? Anjing ledek sewu. Grandong, ayo lari, Grandong. Gila, luar biasa. Arya Soma benar-benar marah dan tidak main-main. Ia pun mengeluarkan ajian Bledek Sewu yang sangat luar biasa hebat untuk memusnahkan Mak Lampir. Akan tetapi sangat disayangkan karena nenek setan itu berhasil kabur. Sehingga kini Arya Soma yang telah terlanjur merapal ajiannya pun akhirnya harus menghempaskannya di sekitar tempat tersebut. Tanah pun sampai terbelah menjadi dua setelah terkena hantaman tangan Soma. Pemuda itu pun kini berteriak-teriak marah, memanggil-manggil nama Mak Lampir dengan suara yang keras menggelegar dan amarah yang menggebu-gebu. Bagaimana, Grandong? Celaka, Arya Soma mengejar kita terus. Nenek tidak sanggup menghadapinya. Sekarang belum saatnya. Tenagaku sedang terkuras. Tapi lihat satu waktu, Arya Soma pasti mati di tanganku. Lampir, jangan lari. Ayo, hadapi aku. Sekarang bagaimana, Grandong? Arya Soma mengejar kita terus. Tenang, Nek. Pegang erat tangan gue. Mau kemana ini, Grandong? Menyingkir dulu dari Arya Soma, Nek. Nenek tidak mungkin kuat menghadapinya. Bukannya aku tidak kuat, tapi aku sedang tidak bersemangat melawan Arya Soma. Dasar Mak Lampir peot, ilmunya tidak seberapa, namun kesombongannya melebihi kesombongan Aji Basa Pamungkas. Dalam keadaan seperti itu, ia pun masih bisa mengelak dengan mengatakan bahwa bukannya ia tidak kuat menghadapi Arya Soma, namun ia sedang tidak bersemangat untuk bertarung melawan pemuda itu. Soma hanyalah anak kemarin sore dan bukanlah tandingannya. Sungguh tahan juga si Grandong menjadi budak orang gila seperti Mak Lampir. Kini si Lampir itu pun juga akan kehilangan Raden Samba yang disembunyikannya di dalam cincin yang dipakai oleh Arya Soma. Orang-orang golongan putih pasti akan mengincarnya jika mengetahui cincin Arya Soma berisi Raden Samba. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun kini sedang bergerak
menuju ke rumah Kim Mojo dan Dian Selasih untuk bersembunyi sambil menyusun rencana untuk menghadapi kemarahan Arya Soma. Sementara itu, di rumah Kim Mojo tampak Dian Selasih yang sedang menemani ayahnya, Bayu Seta, yang tergeletak lemas. Ayah masih khawatir, Asih. Kenapa, Ayah? Ayah ini serupa dengan Aji Basa Pamungkas. Jika orang-orang Mataram itu tahu bahwa ayah sedang terluka berat, mereka pasti akan menyerbu kemari dan menyeret ayah untuk dibawa ke kota raja. Itulah yang selama ini ayah cemaskan. Tempat ini harus dirahasiakan, Asih. Jangan sampai orang lain tahu. Iya, katakan juga nanti pada Kimojo. Iya, nanti kalau Kimojo pulang, akan ayah sampaikan. Ini senjataku untuk menundukkan Aji Basa Pamungkas, Grandong. Mendengar pembicaraan Aji Basa Pamungkas dan putrinya, kini si lampir pun merasa memiliki peluru yang sangat tajam, karena ia akan menggunakan ayah dan anak itu untuk menjinakkan Arya Soma. Melihat mak lampir dan Grandong yang memasuki rumahnya, Dian Selasih pun langsung mencabut pedangnya sambil menyuruh nenek setan itu untuk menyerahkan kitab Somala yang telah mereka curi dari Nyai Parwati. Melihat semua itu, mak lampir langsung mengatakan bahwa ia kini sedang dikejar-kejar oleh pasukan Mataram, dan sekali saja ia berteriak, maka Pangeran Purbaya akan datang ke tempat itu untuk menangkap mereka semua. Mendengar ancaman mak lampir, si Cikas pun langsung menyuruh putrinya untuk menyarungkan pedangnya kembali. Lalu si lampir pun menyuruh Grandong untuk menuntun Dian Selasih keluar, karena ia akan berbicara empat mata dengan ayah gadis tersebut. Semalam aku menyatroni tempat tinggal Nyi Parwati. Dan kau ambil kitabnya. Tidak. Kehadiranku kalah cepat dengan komplotan lain. Mereka datang berseragam hitam-hitam. Dari mana? Dari keraton. Dan dipimpin Pangeran Purbaya sendiri. Dialah yang membawa kitabnya. Di mana kau waktu itu? Di luar. Di dalam persembunyian. Untuk apa kau kemari? Arya Soma. Tambah lama dia tambah berbahaya. Dia kejam. Kita harus bisa menguasai Arya Soma. Tidak. Aku tidak mau bekerja sama denganmu. Tidak mau? Kau ingin Dian Selasih tahu bahwa kau adalah Kimojo dan juga Aji Basa Pamungkas. Jangan katakan itu pada anakku, Lampir. Karena itu, ayolah kita bekerja sama. Agar kau tetap sebagai Kimojo dan juga Bayu Seta. Kau memang kurang ngajar, Lampir. Bagaimana Aji Basa Pamungkas? Baik. Apa yang kau inginkan dariku, Lampir? Akhirnya, mau tidak mau, Aji Basa Pamungkas pun mau menuruti kemauan mak lampir. Sebab nenek setan itu kini sudah tidak menjadi budaknya lagi semenjak gelang perak yang dipakainya dihancurkan oleh Arya Soma. Pertama, si lampir itu pun meminta kepada Aji Basa Pamungkas agar menyuruh Dian Selasih membujuk Arya Soma supaya tidak memburunya terus-menerus. Lalu yang kedua, si lampir meminta agar si Cikas menyuruh Dian Selasih untuk menukarkan cincin yang diberikannya saat itu dengan cincin yang sedang dipakai oleh Arya Soma. Sebab itu adalah cincin kembaran milik pemuda tersebut. Kini kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang mencari tahu keberadaan mak lampir. Mendadak saja pemuda itu mendapatkan serangan-serangan yang tiba-tiba dari arah belakangnya. Namun dengan mudah serangan itu berhasil dihalaunya. Ternyata dua orang yang ada di hadapannya itu adalah anak buah mak lampir, sehingga hal itu membuat Arya Soma semakin naik darah dan berniat untuk menghabisi mereka semua. Lebih baik kau batalkan niatmu memburu mak lampir sebelum kami kehilangan kesabaran. Sampai di mana kesabaranmu?
Kini kita menuju pada Nyai Parwati yang di saat itu sedang bersama dengan Datuk Larang Tapa dan juga Wulandari. Tujuan mereka pun jelas, yaitu untuk mencari Arya Soma. Nyai Parwati merasa aneh karena diajak ke tempat itu oleh sang datuk, sebab belum pernah anaknya itu pergi ke tempat seperti itu. Ia pun hendak membantahnya, namun Wulandari pun langsung memberikan pengertian dengan mengatakan bahwa Nyai Parwati harus percaya dengan perkataan sang datuk, karena biasanya firasat Datuk Larang Tapa tidak pernah keliru. Sementara itu, tidak jauh dari tempat tersebut terlihat Arya Soma yang sedang menimang-nimang cincin yang ada di tangannya. Pemuda itu penasaran apa nama ilmu mak lampir, sehingga nenek setan itu bisa memasukkan Raden Samba ke dalam cincinnya yang sangat kecil tersebut. Ia pun kemudian melihat-lihat cincin itu, dan memang benar kini Raden Samba ada di dalamnya. Arya Soma, sedang apa anakku di sini? Perhatikan cincin di tangannya, Nyai. Itu cincin perak biasa, pemberianku, peninggalan dari ayahnya Soma. Kenapa? Nyai harus memintanya. Untuk apa? Cincin itu tidak ada harganya. Harganya sangat mahal, senilai 1 nyawa. Apa maksud Datuk? Raden Samba disembunyikan mak lampir dalam cincin itu, Nyai. Masa? Betul, Bi. Paman Datu berkata yang sebenarnya. Apa yang harus aku perbuat? Mintalah pada putra Bibi agar memberikan cincin itu pada Bibi. Cincin itu sudah aku berikan. Mana mungkin aku minta kembali? Ternyata di tempat itu tidak hanya rombongan Datuk Larang Tapa saja yang mengintai, namun kini muncul Santa Lima, Hyang Kili, dan Roro Gandari. Santa Lima pun memberitahukan kepada kedua wanita yang ada di sampingnya bahwa di dalam cincin Arya Soma itulah Raden Samba berada. Namun mereka tidak akan mudah merebutnya, karena Arya Soma sangat hebat, bukanlah tandingan mereka, sehingga mereka harus bersabar menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Selain Santa Lima dan 2 siluman ular itu, di tempat tersebut kini juga ada Aji Basa Pamungkas yang diikuti oleh mak lampir serta Grandong, yang kemudian langsung menyuruh Dian Selasih untuk melaksanakan perintah mak lampir guna menukarkan cincin Arya Soma dengan cincin palsu yang telah disiapkan. Gadis itu pun langsung melaksanakan perintah ayahnya berdasarkan kemauan mak lampir. Asih? Untuk apa gadis itu ke Kakang situ? aku cari kemana-mana. Jangan-jangan punya maksud Tidak sama kusangka seperti akan ketemu kita. di sini. Tidak mungkin. Sedang apa di Dia sini? tidak mengerti apa-apa. Ada yang aku tunggu. Di dunia ini serba mungkin, Nyai. Karena itu cepatlah. Jangan sampai terlambat. Dia menyuruhku menunggu di sini. Percuma. Aku meminta cincinnya selagi ada Dian Selasih. Tidak akan diberikan. Tunggu saja sampai dia pergi. Ah, ingat, Nyai. Nyai sedang berlomba dengan waktu. Ayo, cepat. Pantas benar Kakang memakai cincin ini. Tambah berwibawa. Boleh aku melihatnya sebentar, Kakang? Kenapa tidak, Asih? Milik Kakang, milik Asih juga. Aku khawatir dia mengambilnya, Kakang. Tidak. Kelihatannya dia hanya ingin melihat saja. Celaka.
Lampir. Mak Lampir bagaimana? Santa Lima pun kini telah melihat kehadiran Mak Lampir di tempat tersebut. Di sana juga ada Nyai Parwati yang menghampiri Arya Soma. Melihat semua itu, pemuda itu pun merasa bahwa mereka akan bertambah sulit untuk bisa mendapatkan cincin Arya Soma karena pesaing mereka adalah orang-orang sakti yang sulit untuk bisa ditaklukkan. Arya Soma pun langsung bangkit dari duduknya ketika melihat kedatangan ibunya. Sedangkan Nyai Parwati langsung meminta cincin yang kini berada di tangan Dian Selasih untuk segera diberikan kepadanya. Pemuda itu pun menjadi sedikit bingung karena datang-datang ibunya langsung meminta cincin miliknya. Dian Selasih sendiri akhirnya berhasil menukarkan cincin yang asli dengan cincin palsu yang dibawanya. Lalu ia pun menghampiri Soma dan ibunya untuk mengembalikan cincin tersebut. Selanjutnya, gadis itu pun langsung pergi setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Soma yang hendak mengejarnya pun langsung dicegah oleh ibunya. Santa Lima yang mengetahui kalau cincin itu sudah berada di tangan Mak Lampir pun kemudian langsung mengejarnya dan mencegat orang-orang golongan hitam tersebut. Begitu juga dengan Datuk Larang Tapa dan Wulandari yang juga mengetahui kalau cincin Arya Soma adalah palsu dan kini yang asli sedang digondol oleh Dian Selasih. Mau apa kau Santa Lima? Kalian bertiga ingin mati muda? Jangan banyak omong. Cepat serahkan cincin yang kau ambil dari Arya Soma kepadaku. Bukan omong kosong. Gelarmu sebagai mata malaikat karena matamu memang awas. Kau ingin ini, Santa? Boleh. Tapi serahkan dulu 3 nyawa kalian padaku. Bagaimana? Kurang ajar. Rebut Kakang, jangan banyak komentar. Pertarungan 1 lawan 1 itu tampaknya cukup menarik. Dian Selasih yang menghadapi Hyang Kili pun cukup kesulitan sebab siluman ular itu juga cukup tangguh. Sedangkan Aji Basa Pamungkas mendapatkan lawan Roro Gandari. Namun lelaki licik itu sepertinya tidak ingin bertarung melawan Roro Gandari. Ia pun sepertinya ingin menarik wanita itu untuk berada di pihaknya. Kini dengan rayuannya, ia pun membujuk wanita siluman itu untuk mau menjadi pendampingnya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk berpura-pura bertarung. Lalu nantinya Roro Gandari pun lari ke arah timur sehingga kemudian akan dikejar oleh Aji Basa Pamungkas. Dan setelah itu mereka akan bebas untuk saling berbincang tanpa ada gangguan. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mengelabui kawan-kawannya. Setelah mereka saling setuju, maka mereka pun memulai pertarungan pura-puranya. Sedangkan Mak Lampir tampak masih bertarung sengit dengan Santa Lima yang terus mencecarnya. Paman Datu, cepat rebut cincin itu. Ya. Kejar Paman Datu. Iya.
Nenek! Grandong, bagaimana kau bisa mengalahkan Datuk Larang Tapa? Tidak. Kau sedang dikejar. Berarti kau tidak bisa mengalahkan dia. Baik, biar aku yang akan menghadapinya. Bawa cincin ini, kau tunggu aku di Gua Winong. Mak Lampir yang baru saja memberikan cincinnya kepada si Grandong pun kini menjadi bertanya-tanya mengapa Datuk Larang Tapa belum muncul. Apa mungkin sang Datuk tahu kalau ia telah memberikan cincin itu kepada si Grandong, sehingga kini Datuk Larang Tapa justru mengejar si Grandong. Dasar lampir bodoh, ia tidak menyadari bahwa Grandong yang datang kepadanya barusan adalah Grandong palsu jelmaan Datuk Larang Tapa. Setelah melepaskan Raden Samba dari cincin Arya Soma, Datuk Larang Tapa pun langsung mengejar Mak Lampir dan langsung memberikan serangannya kepada nenek setan tersebut. Melihat kehadiran sang Datuk, Lampir peot itu pun langsung tertawa lebar tiada henti. Ia pun sangat senang karena dugaannya ternyata keliru. Grandong pun kini juga telah berada di tempat itu. Biar aku yang menghadapi Datuk Larang Tapa. Tapa kau sanggup, Grandong? Sanggup, pergilah. Kalau begitu, bunuh Datuk itu. Jangan sampai tidak. Tidak perlu, hanya mencari penyakit saja. Kau tahu siapa yang menyelamatkan Datuk Larang Tapa? Dilihat dari jauh, seperti Kalakundang. Benar, makanya mengejar dia tidak ada untungnya. Kini kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang mencari-cari Mak Lampir. Ia pun berjanji tidak akan pulang sebelum mendapatkan si Lampir dan Grandong. Di tengah kemarahannya itu, mendadak muncullah Ki Mojo alias Aji Basa Pamungkas yang di saat itu akan melaksanakan tugas keduanya dari Mak Lampir, yaitu untuk membujuk Arya Soma agar tidak mengejar-ngejar si Lampir terus-menerus, sekaligus menyadarkan pemuda itu bahwa yang telah mencuri kitab ibunya bukanlah Mak Lampir, melainkan para petinggi Mataram yang dipimpin langsung oleh Pangeran Purbaya. Pemuda darah tinggi itu pun langsung ngamuk ketika Ki Mojo mengatakan siapa yang telah mencuri kitab Somala sebenarnya. Ia pun menceritakan kronologinya sehingga kitab itu bisa hilang dari tangan Nyai Parwati. Soma yang mendengarnya pun menjadi marah besar dan kini ia sudah tidak marah lagi kepada Mak Lampir. Ia pun kemudian segera menemui si Lampir atas saran Ki Mojo. Dan ternyata Ki Mojo yang baru saja menemui Arya Soma itu sebenarnya adalah jelmaan Mak Lampir, bukanlah Aji Basa Pamungkas. Aku menyerah. Kau boleh membunuhku setelah aku memberikan penjelasan. Aku sudah tahu dari Ki Mojo. Lekas katakan, apa yang ingin kau jelaskan kepadaku, Lampir? Silakan mendekat dan lihat.
Pangeran Purbaya sedang membaca kitab yang dicuri dari kamar ibumu. Itu bukan kitab Somala. Memang bukan. Mak Lampir pun memperlihatkan kepada Soma tentang Pangeran Purbaya yang di saat itu sedang membaca kitab yang didapatkannya dari Nyai Parwati. Kitab itu memang bukan kitab Somala yang diinginkannya. Namun walaupun begitu, sang pangeran pun tetap mempelajarinya karena ia tahu bahwa kitab apapun akan selalu bermanfaat karena ditulis oleh orang yang mempunyai ilmu yang tinggi sesuai dengan keahliannya. Pangeran Purbaya pun menjelaskan kepada istrinya bahwa penulis kitab Sinatria itu adalah seorang yang ahli dalam bidang kebatinan, sehingga hal itu sedikit banyak akan menambah ilmu kebatinannya, walaupun sebenarnya sang pangeran sendiri telah menguasainya. Nyi Parwati itu cerdik sekali. Dia tahu bahwa kitab Somala yang dipegangnya diincar oleh semua orang. Maka dia tukar dengan kitab wasiat Sinatria. Iya, dari dulu. Sejak masih gadis, dia memang cerdik. Kanda tidak ada keinginan untuk mencoba lagi mencuri kitab Somala. Tidak. Sebab dengan gagalnya aku merebut kitab Somala dari tangan Nyi Parwati, berarti Tuhan sudah memutuskan bahwa aku tidak berhak memiliki kitab itu. Saya senang sekali mendengarnya. Sebab tanpa memiliki kitab Somala pun tidak berarti ilmu Kanda lebih rendah. Sebab Kanda bisa menimba ilmu dari mana saja. Semuanya terkecoh. Aku, ibuku, Ku Sarpan, dan Nyisawi. Semuanya salah sangka. Ternyata bukan kalian yang mencuri kitab itu. Yang membuat hatiku lega, ternyata kitab yang dicuri itu bukan kitab Somala. Arya Soma pun menjelaskan bahwa kitab yang dicuri oleh Pangeran Purbaya adalah kitab wasiat Sinatria, sebuah kitab lama yang sudah tidak dipelajari olehnya lagi, sebab sudah pernah dipelajarinya selama bertahun-tahun yang silam. Mak Lampir pun kini memuji Nyai Parwati yang sangat cerdik dalam mempertahankan kitab Somala yang berada di tangannya. Bahkan Pangeran Purbaya sendiri saja bisa ditipu olehnya dengan sangat sempurna. Di dalam hatinya, Mak Lampir pun menyadari bahwa dahulu ia juga pernah tertipu seperti Pangeran Purbaya. Bahwa ibumu memang sangat cerdik. Dia tahu persis bahwa kitab Somala itu banyak diincar orang. Karena itu dia kecoh semua orang dengan akalnya yang licin. Ya, ibuku memang pintar. Karena itu, aku kagum kepada beliau. Sekarang kamu tidak marah lagi. Tidak, aku tidak marah. Sebab kamu tidak bersalah, Lampir. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.